once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Rusman Yaakob SPD MSI. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, serta seluruh peserta dan hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan serta karunia kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara BIMTEK Teknis Penyuluhan Digitalisasi E-Katalog dan Digital Marketing bagi pelaku UMKM. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Gunawan. Kepada Bapak Heri Gunawan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Khusus kita yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami panjatkan doa dan rasa syukur kepada-Mu atas berkat rahmat-Mu. Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini untuk mensyukuri nikmat-Mu, melaksanakan acara bimbingan teknis penyuluhan digitalisasi e-katalog dan digital marketing
bagi pelaku UMKM di Samarinda. Sebagai upaya memberikan motivasi untuk mengedepankan metode transparansi, efektif dan efisien, mewujudkan promo perdagangan yang semakin kompetitif memenuhi kebutuhan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan nama dan sifat-Mu yang terbaik selalu kami sebutkan dalam setiap awal aktivitas kami. Kami panjatkan doa dalam setiap urusan kami. Semoga hasil dari pertemuan ini dapat menjadi solusi dalam setiap langkah kami dan memberikan manfaat yang terbaik menyertai perjalanan usaha kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, salawat dan salam selalu kami sampaikan kepada baginda kami, Nabi dan Rasul pilihan, yakni salawat yang menjadikan catatan kebaikan, melapangkan dada dan mempermudah segala urusan kami. Semoga kami yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami dengan simpul kasih sayang, agar kontribusi dalam kegiatan ini memberikan manfaat dalam pengembangan daya saing produk UMKM yang lebih luas dan berkelanjutan serta diminati oleh masyarakat. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami mohonkan kepadamu. Ampuni kami ya Allah jika doa yang kami panjatkan ini belum terkabulkan oleh-Mu, bukan karena kurangnya rahmat dari-Mu. Mungkin kami belum mampu untuk mensyukuri segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karenanya ya Allah, golongkanlah kami sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Semoga doa yang kami panjatkan saat ini menjadi sarana turunnya keberkahan bagi kami, terbukanya pintu kebaikan dan kemudahan dalam segala usaha kami, dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang juga sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Insinyur Hajah Hidayati Dharma MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak Rusman Yakob dan Abdus Salam, ibu-ibu, para UMKM, dari bapak-bapak ya, bapak dan ibu semua, panitia dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini untuk mengikuti kegiatan digital, pelatihan e-katalog dan digital marketingnya bagi pelaku usaha. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu semua yang berbahagia, kami tidak menggunakan kata, mungkin langsung saja. Kegiatan ini memang menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah maupun juga secara besarnya adalah program nasional ya, pengembangan UMKM, dan ini dilaksanakan kebetulan sudah direncanakan juga tahun ini
2023 menggunakan sumber dana APBD. Kita merasa bersyukur juga pemerintah sangat memperhatikan keberadaan UMKM, dan untuk rencana pengembangan ke depan, sebagaimana judul kegiatan ini adalah pelatihan digital, katalog dan digital marketing, ini tentunya sangat diperlukan ya bagi para UMKM dalam rangka memajukan atau mengembangkan usahanya. Baiklah, kita di dalam era globalisasi saat ini memang tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita sekarang bersentuhan langsung dengan yang namanya digital ya. Ibu-ibu bahkan anak-anak di rumah ini sudah lengket sekali dengan digital ya, penggunaan internet ataupun handphone atau telepon genggam. Nah, ini sangat memasyarakat sekarang ya. Nah, ini dimulai dari sebenarnya penggunaan internet itu sudah lama sekali ya, sudah era tahun sebelum 2000 sudah ada ini Pak ya. Tetapi penggunaan ini ternyata melebihi atau bergerak sangat cepat di 3 tahun terakhir ini ya, karena adanya kondisi ekonomi yang melanda diakibatkan oleh musibah secara global mendunia, yaitu pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan penggunaan digital itu menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan ini tentunya harus kita sikapi sebagai sesuatu yang positif. Digitalisasi ataupun penggunaan data ataupun penggunaan media ya, media ini terutama nih Ibu Bapak mungkin pengguna medsos ya, ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Tetapi kita harus memilih mana yang positif, itulah yang kita ambil ya. Nah, terkait dengan usaha para UMKM ini tentunya sangat digitalisasi ini sangat berperan penting, karena saat ini untuk penggunaan atau promosi atau pemasaran ya, ini yang lebih maju itu adalah yang menggunakan digital. Jualan-jualan online itu kadang lebih maju daripada jualan yang tradisional ya. Kita tidak menafikan, tetapi kenyataannya memang mereka bisa memilih atau memiliki pasar yang lebih luas. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi para pelaku yang masih bersifat konvensional atau tradisional ya, yang tidak menggunakan digitalisasi. Nah, untuk itulah pemerintah bersama-sama juga Bapak dari DPR menganggap penting untuk melakukan kegiatan di mana ini nanti akan membantu para pelaku usaha dalam rangka memajukan usahanya melalui e-katalog ataupun digital marketing. Nah, e-katalog ini sendiri adalah satu cara untuk di mana para pelaku itu membuat katalog atau membuat daftar jualannya di dunia, di media ya. Nanti memang ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin yang harus dilaksanakan. Nanti teman-teman pendamping dari Disperindak bisa bersedia membantu. Silakan untuk berkonsultasi. Kami punya namanya pendamping UMKM yang berkantor di Disperindak di Jalan Basuki Rahmat. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan ke sana
Untuk yang mungkin untuk yang biasa hari-hari menggunakan online atau digital tidak masalah, tetapi mungkin saja ada pelaku usaha yang baru mulai atau yang belum kenal dengan yang namanya katalog. Ini mungkin perlu bimbingan. Ini silakan berkonsultasi barangkali ya. Silakan datang ke kantor dinas Perindako. Nah, untuk ini mungkin kita tidak berpanjang lebar. Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung dan ingin bahwa pelaku usaha itu bisa maju terus, meningkatkan usahanya sehingga nanti kita bisa naik kelas ya. Artinya kegiatan pelaku usaha yang tadinya mungkin omsetnya kecil bisa meningkat. Yang tadinya belum digital menjadi digital, kemudian yang belum ekspor nanti bisa ekspor ya. Yang tidak mustahil untuk itu, karena sudah ada banyak menunjukkan data menunjukkan bahwa ada pelaku usaha yang sudah go ekspor ya, dan go ekspor itu juga go digital, gitu Pak. Baiklah, mungkin tidak terlalu berpanjang lebar kami menyampaikan. Kami sudahi saja, barangkali nanti Pak Rusman Yakub akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan e-katalog dan digital marketing ini. Baik, ternyata saya harus langsung membuka. Untuk atas nama mewakili Ibu Kadis yang saat ini tidak bisa hadir bersama kita, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan e-katalog dan digital marketing bagi pelaku usaha dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang juga anggota Komisi PANPER di Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Kepada Bapak disilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kabid UMKM dan Koperasi di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, para narasumber khususnya Pak Abdul Salam yang hadir pada hari ini untuk membersamai kita semua, ibu-ibu, para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hadirin sekalian yang berbahagia, teman-teman dari Kusam ID. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk dalam rangka untuk bagaimana kita bersama-sama untuk belajar sekaligus barangkali untuk meningkatkan kompetensi kita di masa yang akan datang. Tentu Bapak Ibu atau khususnya ibu-ibu bertanya, apa kaitannya anggota DPR dengan workshop hari ini? Kan begitu. Tentu secara langsung tidak ada kaitannya Ibu, tetapi perlu diketahui bahwa DPRD itu bersama dengan kepala daerah adalah suatu institusi pemerintahan yang membuat kebijakan, ya, yang membuat kebijakan yang bersumber dari aspirasi masyarakat itu sendiri, kemudian dikelola, diputuskan, dibuatlah satu kebijakan bersama dalam bentuk di APBD. Di APBD itu ada program dan kegiatan. Salah satunya program dan kegiatan dari teman-teman Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu adalah
bagaimana melakukan pengembangan usaha mikro kecil menengah di Kalimantan Timur. Nah, kegiatannya adalah bagaimana diajarkan atau dilatih atau dibimbing oleh para pelaku usaha UMKM itu untuk yang namanya digital marketing, pemasaran digital dan e-katalog. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah ini benar-benar pada saatnya nanti Ibu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk ikut memanfaatkan era digitalisasi di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan atau yang menjadi sumber bagaimana Ibu melaksanakan usahanya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita, Ibu, nanti semua diarahkan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. Oleh karenanya kita berharap Bu ya kepada peserta untuk betul-betul mengikuti program pelatihan hari ini. Kenapa? Karena saya kira pemasaran digital itu ada tekniknya, ada cara-caranya, tidak sekedar mengupload begitu saja. Ya, kadang-kadang kan kita itu sukanya main upload aja gitu kan, tapi sebetulnya ada tekniknya, ahlinya ada di sini. Kalau saya juga termasuk orang yang suka mengupload aja, pun tidak tahu tekniknya seperti apa, yang mengupload yang benar, yang seperti apa, saat kapan dan lain sebagainya, kemudian bagaimana produk itu. Nah, ini diajarin. Kemudian yang kedua e-katalog. E-katalog itu sekarang pemerintah itu di dalam mengimplementasikan anggaran-anggaran program yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya sekarang itu merujuk pada basis e-katalog. Nah, supaya UMKM itu juga ikut menikmati program pemerintah atau kegiatan-kegiatan pemerintah dengan tender-tender pemerintah yang berbasis e-katalog, maka itu juga UMKM dilatih supaya juga ikut di dalamnya, sehingga tidak hanya sekedar pengusaha yang sudah mapan yang mengikuti kecipratan dengan program proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan pemerintah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu pelaku usaha UMKM ini hari ini diajarin bagaimana cara bisa masuk di e-katalog itu, supaya nanti ada program-program dinas atau kantor pemerintah yang membutuhkan rekanan. Jadi UMKM sudah ikut terlibat di dalamnya, jadi bisa mendapatkan produknya bisa dibeli atau dipakai oleh pemerintah yang selama ini mungkin oleh pengusaha resmi saja, misalnya yang berbentuk PT, CP dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan e-katalog UMKM itu juga boleh masuk di dalamnya, insya Allah itu dengan sendirinya. Jadi manfaatkan kesempatan ini Ibu semuanya dengan baik, sehingga Ibu betul-betul keinginan kita bahwa UMKM itu harus naik kelas, ini benar-benar nantinya naik kelas gitu, dan tidak boleh hanya termotivasi jadi usaha mikro aja, nggak mau naik lebih tinggi, dan nggak boleh juga terus-terusan di usaha mikro begitu ya. Dan sekarang semua fasilitas banyak sebetulnya, tinggal Ibu soal fasilitas kredit usaha misalnya, pemerintah sekarang membuka seluas mungkin melalui jasa keuangan dan jasa perbankan. Ibu kalau mau dapat modal usaha yang sifatnya mikro dari nilai 1 juta sampai 10 juta itu ada di bank-bank pemerintah, dan itu tanpa agunan ya, tanpa agunan. Yang penting Ibu punya usaha yang jelas, kemudian ada izin untuk sebagai usaha. Nah, makanya nanti setelah itu jadi sambil diurus izinnya ke Dinas Perindustrian Perdagangan, jadi harus terdaftar. Nggak boleh kalau tidak terdaftar, karena itu menyangkut kepada nanti lisensinya begitu. Jadi Ibu harus terdaftar semua. Nah, sekarang dengan kemudahan modal usaha itu 1 juta sampai 10 juta itu tanpa agunan, itu ada di Bank BRI, ada di Bank Mandiri, ada di Bank Kaltim Tara, itu silakan saja Ibu. Yang penting saya ingatkan,
kalau mau minjam ambil modal usaha di bank. Kalau memang sanggupnya 2 juta untuk mulai modal usahanya, jangan ambil 10 juta Ibu. Kadang-kadang kan di kita itu mobil kredit 10 juta, padahal sebenarnya dipakai untuk modal usaha cuma 2 juta. Selebihnya dibelikan handphone, dibelikan TV, dibelikan, wah selesai Ibu. Akhirnya mah nggak bisa bayar itu, karena memang usahanya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ini berulang-ulang saya ingatkan, karena saya banyak temukan teman-teman UKM itu setelah diambil modal usaha dia tidak bisa ini. Karena ingat, kalau Ibu ngambil usaha kredit usaha di bank bermasalah, kemanapun bank nggak akan dilayani kecuali dilunasi dulu di bank di mana Ibu pinjam. Dan itu lintas gitu. Jadi hati-hati, tapi lebih baik ambil di bank resmi ketimbang di pinjaman online, kan banyak sekali itu. Saya dalam 1 hari bisa sampai 4 WA yang ngajak Mas beri fasilitas pinjol itu. Mudah memang Bu, tapi insya Allah itu kebanyakan menjerat. Jadi lebih baik resmi. Nah ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan. Yang jelas Ibu, hari ini Ibu terpilih untuk mendapatkan ilmu yang barangkali tidak semua orang bisa dapatkan. Maka itu manfaatkan betul hari ini untuk mengikuti para pemateri kita yang menurut teman-teman di dinas ini, para narasumber kita ini adalah ahli di bidangnya. Jadi ini betul-betul dimanfaatkan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan kami dorong terus kepada Ibu Kabid untuk ke depan lebih mengembangkan lagi. Dan target kita di Kalimantan Timur, UMKM ini semakin tumbuh dan berkualitas. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Rusman Yaakob SPD MSI. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya itu sesi foto bersama. Kami persilakan ibu-ibu untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Kami persilakan untuk Ibu Kabid, Bapak Rusman Yaakob, dan Bapak narasumber untuk bisa berdiri di depan. 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin kita video, ya. Pak. Nanti kalau saya bilang UMKM, Ibu semua ngomong naik kelas ya. Ya. Kita lihat dulu sini ya. Tangannya naik kelas. Kita lihat latihan sekali supaya video bagus ya. Nanti terakhir tepuk tangan. 1, 2, 3. Sabar Ibu, sabar. 1, 2, 3. UMKM Sekali lagi. Semuanya serentak ya. 1, 2, 3. UMKM. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk narasumber yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Arofan Amhar SD. Kepada Bapak Arofan disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, ibu-ibu. Ini 100% ibu-ibu semua nih pelaku UMKM-nya. Kami di Dinas Provinsi Kalimantan Timur tuh sering ditanya sama Dinas Pemberdayaan Perempuan berapa jumlah UMKM terpilah. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Bingung saya jawab ini hari, 100% UMKM-nya ini hari Pak. Nah, biasanya ada 60-40 komposisi, ini sekarang udah 100%. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sama Ibu Kepala Bidang sama Pak Rusman Yaakob terkait dengan kondisi pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Jadi sekarang melalui sistem e-katalog Bapak Ibu sekalian ya. Kalau boleh saya tahu, usaha ibu-ibu kebanyakan apa ini? Yang kuliner angkat tangan. Kuliner. Selain kuliner ada yang menjahit enggak? Menjahit, Pak. Menjahit. Ya. Oke. Aku jual sayur, Pak. Ntar dia masuk kuliner ya. Kalau kulinernya ini ada yang snack box enggak? Ada. Sudah masuk e-katalog atau belum? Belum, bagian. Ada, sudah ada yang belum. Ya, ada apa-apa. Nanti yang belum kita dampingin supaya masuk ke dalam e-katalog Bapak Ibu sekalian. Oke, saya berdiri saja Ibu sekalian. Ini akan saya sampaikan terkait kebijakan dalam e-passing dan e-katalog. Lanjut Mas Debi. Perkenalkan, ini biodata saya, nama saya Rovan Amar, ibu-ibu. NIP saya 1975 07 20 2001 12 1000. Tempat tanggal lahir Samarinda 20 Juli 1975. Alamat saya di Jalan Mangku Palas, RT 11 Samarinda Seberang. Pendidikan saya S1 Ekonomi, Ibu. Kemudian jabatan saya ada 9 jabatan dari tahun 2003 sampai tahun 2022 sekarang. Dari nomor 1 sampai nomor 6 sampai nomor 7 saya berada di Kabupaten Nunukan Ibu sekalian. Tahun 2016 baru saya pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Di tahun 2018 baru saya menduduki Kasih Produksi Pembiayaan Pemasaran, ini yang menangani UMKM ibu-ibu sekalian. Kemudian ada penyetaraan jabatan di tahun 2022. Saya menjadi pengawas koperasi ahli muda. Tapi saya dibebankan oleh Ibu Kepala Dinas untuk pelaku UMKM. Jadi kami ada 3 japung di bidang koperasi. 1 japung membidangi koperasi, yang japung kedua membidangi kelembagaan koperasi dan UKM. Yang ketiga saya membidangi yang terkait dengan UMKM. Lanjut Mas. Jadi Ibu sekalian, dasar hukum terkait dengan katalog ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini adalah arahan dan instruksi Presiden Jokowi dalam kaitan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Ini diambil dari media elektronik berupa Jokowi minta pengadaan barang dan jasa pakai e-katalog biar hemat. Biar hemat ini artinya menghemat waktu, menghemat biaya. Kemudian Jokowi ingin tingkatkan daya serap barang lewat lelang e-katalog. Tertuang di dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 terdapat di diktum keempat, melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan menerapkan e-casing yang berbasis e-katalog. Kemudian mengapa kita harus e-katalog sekarang? Ini kalau dulu kita kenal dengan namanya tender. Tender itu biasanya makan waktu paling lama 1 bulan, paling lama. Mungkin bahkan ada yang sampai 2 bulan kalau ada yang saling bantah-membantah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sekarang dengan adanya e-katalog, jadi tidak perlu tender lelang bagi kementerian, kemudian lembaga, pemerintah daerah, dan institusi untuk mendapatkan barang dan jasa. Terkait dengan biaya, ini efisien. Kalau dulu kita mengikuti tender, mungkin berkasnya sudah segini. Itu pun belum tentu juga dimenangkan juga. Nah, karena dengan ada katalog maka menghemat sumber daya terkait dengan manusia, waktu, dan biaya. Kemudian transparan. Harga barang dan jasa dan spesifikasi teknis transparan, bisa diakses siapa saja. Artinya terbuka Bapak Ibu. Kalau dulu kita saling tutup-menutupin. Sekarang dengan masuknya barang ibu, produk ibu di dalam katalog, maka sudah
tayang harganya berapa, sudah kelihatan. Kemudian kita dapat memilih produk sesuai kebutuhan, sesuai kualitas, merek, fungsi dan layanan yang diberikan. Kemudian lebih akuntabel, artinya menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan dan mendukung pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Lanjut. Kriteria barang dan jasa katalog elektronik, ibu-ibu sekalian. Jadi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah e-katalog nasional. Barang jasa dibutuhkan oleh beberapa KLDI. Kemudian barang jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang dan jasa bersifat berulang dalam bentuk berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi, dan barang jasa yang dimuat dalam online shop. Kemudian e-katalog sektoral, barang jasa dibutuhkan oleh kementerian, barang jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang jasa bersifat berulang dengan bentuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultan. Kemudian terkait dengan e-katalog daerah, barang atau jasa dibutuhkan oleh SKPD. Kemudian barang jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang jasa bersifat berulang dengan bentuk barang, pekerjaan konstruksi, baik itu umum maupun tertentu, kemudian jasa lainnya dan jasa konsultan. Kemudian untuk syarat-syarat penyedia e-katalog, yang pertama adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki izin terkait produksi dan atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Yang ketiga, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyedia. Yang keempat adalah memiliki nomor pokok wajib pajak. Sudah punya nggak ibu-ibu sekalian? Sudah semuanya? Ya. Dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT PPH tahunan tahun terakhir. Sudah lapor atau belum? Belum ya? Belum lapor. Kalau belum lapor dinihilkan aja, tidak apa-apa Pak Ibu. Kalau belum terima tender, kalau belum terima pengadaan. Jadi dinihilkan saja laporan tahunannya. Yang kelima, secara hukum mempunyai kapasitas untuk meningkatkan diri pada kontrak. Yang keenam, tidak masuk dalam daftar hitam. Yang ketujuh, tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik. Kemudian yang kedelapan, memiliki alamat tetap atau domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Yang kesembilan, menandatangani fakta integritas. Yang kesepuluh, memiliki keterangan asal barang atau jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesebelas, khusus untuk penyedia online shop, selain harus memenuhi persyaratan tersebut, juga harus memuat data dan atau informasi yang lengkap dan benar di dalam website penyedia online shop berupa A. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan. B. Harga dan cara pembayaran barang atau jasa. C. Mekanisme pembelian dan pembayaran secara online. D. Cara penyerahan barang atau jasa. Dan E. Fasilitas layanan konsumen purna jual.
Kemudian yang ke-12, dalam hal penyediaan katalog elektronik berbentuk badan usaha atau perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen. Dan yang ke-13, khusus untuk penyedia kompetitif katalog, selain harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, memiliki alamat tetap, domisili jelas, atau kantor cabang di daerah di mana sistem kompetitif katalog digunakan. B, memiliki atau menguasai alat utama. Dan C, memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah registrasi akun. Nanti Bapak atau Ibu-ibu sekalian yang belum memiliki akun harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti diverifikasi identitas dan kelayakan. Yang ketiga nanti pengisian profil bisnis. Yang keempat pembayaran dan biaya registrasi. Biasa kalau ini yang nomor 4 ini biasa di swasta, ibu-ibu sekalian ya. Kalau di pemerintah itu tidak dikenakan pembayaran dan biaya registrasi. Kemudian yang kelima adalah penawaran dan lelang. Yang keenam partisipasi dalam tender. Yang ketujuh adalah evaluasi dan penawaran terbaik. Yang kedelapan kontrak dan pelaksanaan. 9 pemantauan dan pelaporan. 10 evaluasi kinerja dan 11 perpanjangan dan pembaruan. Baik ibu sekalian, demikian materi terkait dengan e-katalog. Ada pertanyaan atau minta didampingin, nanti silahkan saja. Kalau misalnya ibu-ibu yang belum masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah, bisa kami dampingi di kantor kami dengan pendamping koperasi dan UKM di Jalan Basuki Rahmat, di samping Pegadaian atau di depan kantor DPRD Kota Samarinda. Silahkan datang ibu-ibu. Nanti biasanya kami setiap hari Rabu kami membuka kelas terkait dengan UMKM yang ingin masuk ke dalam katalog pengadaan barang dan jasa. Silakan ibu-ibu kalau ingin bertanya langsung saja kita. Ada? NIB sudah punya enggak ibu? Sudah punya semuanya, NPWP sudah. Nah itu adalah sebagai dasar dalam kita melakukan usaha. Kalau ibu tidak mempunyai NIB, sama saja ibu naik SIM tidak punya, naik kendaraan, naik motor, naik mobil tidak memiliki SIM. Begitu juga kalau kita mau berusaha, jadi harus ada memiliki NIB. Silahkan ibu-ibu bila ingin bertanya terkait dengan e-katalog. Silahkan berdiri bu. Namanya, produknya apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Setiarini. Saya punya usaha di bidang fashion atau jahit. Jadi di sini yang saya tanyakan, seperti dijelaskan tadi, kalau kami pemula boleh ikut di dalam katalog. Sedangkan mungkin seorang pemula belum pantas untuk dalam hal tenaga kerja atau pengadaan barang atau gimana seperti itu. Terus kalau memang boleh masuk dalam e-katalog tersebut untuk pendanaan atau untuk permodalan, apa bisa ada di dalam kontrak, misalnya beli bayar dahulu atau gimana Pak? Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan apakah ada punya tenaga kerja atau tidak gitu kan, nanti ibu ada tenaga kerja enggak? Pasti kan udah ibu kerja sendirian. Mitra kan? Nah mitranya bisa dimasukkan sebagai tenaga kerja. Nggak masalah bu. Kemudian
perlu modal ya di dalam pengadaan. Biasanya di dalam kontrak itu nanti biasanya ada uang muka. Bisa aja ibu nanti diajukan untuk uang muka, apalagi berupa pengadaan barang kan, karena menjahit kan bu ya, barang. Biasanya ditentukan ada 20%. Kalau misalnya ibu tidak perlu juga modal di luar yang terdalam kontrak, mungkin bisa juga melalui dana kredit usaha rakyat yang tadi disampaikan oleh Pak Rusman Yakub. Sebaiknya kalau kontrak kita bisa dapat 100 juta, karena keperluan sebagai uang muka itu kan 20%, artinya ada pinjaman kita sekitar 20 juta bu ya. Tidak masalah kita ajukan pinjaman ke bank seperti yang disampaikan oleh Pak Rusman Yakub, sambil menunggu pengajuan uang muka kepada penyedia, pihak penyedia bu ya. Artinya pinjam aja di bank tidak masalah, karena dengan kita meminjam sebagai uang muka di bank, artinya kita mempunyai kredibilitas. Itu nanti akan menjadi penilaian juga bagi penyedia bu, untuk selanjutnya. Jadi tidak masalah minjam kepada pihak bank. Kalau pinjaman pertama di bank itu, kalau untuk kredit usaha rakyat itu bunganya 6%. Kemudian nanti misalnya di tahun kedua kita ngajukan pinjaman yang kedua, bunganya nanti 7%. Dia sampai 4 kali. Pinjaman ketiga 8% dan pinjaman keempat 9%. Nanti setelah pinjaman kelima, maka akan dikenakan bunga bukan kredit kur lagi bu, tapi sudah pinjaman konvensional. Begitu program kur bu ya, ini program kur yang secara nasional. Itu saja bu ya. Ya, bagaimana ibu sekalian, ada pertanyaan selanjutnya? Pak, dampingin saya dong masuk dalam katalog. Ada enggak? Bapak. Ada. Kalau ada yang mau didampingin, saya dampingin. Langsung saya dampingin. Kolektif boleh. Kami buka kelas kolektif setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu di Jalan Basuki Rahmat. Tapi karena di Jalan Basuki Rahmat ini lagi tahap renov gedungnya, kami arahkan di gedung Dinas Pendidikan di Jalan MT Haryono setiap hari Rabu. Kolektif biasa satu kelas 30. Kalau 30 tidak sampai 30, biar 10 pun kami dampingin. Cuma persyaratan ini kan kita tidak bisa jalan sendiri bu ya, karena harus kerjasama juga dengan Biro Barjas di Seda Prop Kantor Gubernur. Kami dampingin, nanti mereka yang membukakan dan menyetujui dan verifikasi berkas ibu-ibu sekalian. Jadi kita dampingin membuat akun, mendaftarkan, kita hubungi Biro Barjas, tolong disetujuin. Nah, itu nanti kami saling kerjasama dengan Biro Barjas, jadi tidak masalah. Terkait dengan kemasan, ibu usahanya apa bu? Kuliner. Snackbox bu. Snackbox. Kalau snackbox ini biasanya itu ada kotak makan dulu ya, kotak snacknya itu diisi kue-kue di dalam itu, nanti baru ibu foto. Itu nanti yang akan ditayangkan di katalog. Jadi untuk mengetahui ini aja isi yang di dalam kemasan tersebut. Nanti satu kotak itu isinya berapa, disebutkan itu harganya berapa. Jadi pembeli akan tahu, oh ibu ini satu kotaknya sekian harganya, misalnya 15.000 dengan komposisi kuenya ada 3 jenis. Siapa lagi ibu? Pak, jualan sayur bisa masuk. Jualan sayur terkait mentah atau gimana? Sudah masak? Oh, kalau mentah nggak bisa. Kalau mentah nggak bisa masuk dalam katalog tuh bu. Dia harus masak. Tapi kalau ibu punya warung makan, bisa. Kalau ibu punya warung makan, ibu selengkap bu.
ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, ada minumnya dalam satu kotak. Jadi misalnya satu kotak itu makanan untuk rapat, satu kotaknya ibu harganya 25.000. Asal ada produknya, enggak apa-apa Bu? Boleh. Asal ibu ada produknya, nanti ibu foto. Yang penting ibu punya nomor induk berusaha sama NPWP. Nanti saya dampingin dalam katalog. Boleh, boleh. Apa yang tidak boleh? Ya, terima kasih Bu. Siapa? Lagi Ibu, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri pertanyaan sama Ibu. Boleh. Satu saja sih pertanyaan saya buat Ibu. Siapa yang bisa jawab, silakan maju ke depan. Ya. Kasih duit, ya betul Bu ya. Oke. Tanggal berapa? Gak ada situ Bu, gak ada. Jangan buka HP ya, taruh HP-nya di bawah semua. Tanggal berapa Hari UMKM Nasional? Karena ibu-ibu ini kan pelaku UMKM, pasti harus tahu dong tanggal lahirnya. Tanggal berapa Hari UMKM Nasional? 1. Kalau ibu tidak bisa jawab, ibu kasih saya uang. Nah, ibu tegang ke tangan. 12 Agustus. Silahkan maju Bu. Lambat ibunya. Boleh pinjam 100 nggak? Ini Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, artinya Ibu ini betul-betul UMKM, tahu tuh tanggal lahirnya. Terima kasih Bu. Ya, makasih. 1 saja Bu ya, nanti kalau 2 tanya istri di rumah. Oke Ibu, gimana? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau tidak ada, silahkan ibu-ibu datang ke kantor Dinas Perindako Provinsi Kalimantan Timur. Nanti kami dampingin Ibu sampai masuk ke dalam e-katalog. Silahkan. Kami buka kelas setiap hari Rabu. Nanti bisa dikoordinir sama Mas Devi maupun sama Mas Daniel. Berdua, Mas Devinya di luar ya? Sama Mas Daniel. Nanti silahkan datang ke kantor kami. Kami siap setiap hari Rabu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ibu-ibu sekalian. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau penyampaian saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sekalian, kita lanjutkan dengan narasumber kedua dengan Pak Abdul Salam. Silahkan Pak Abdul Salam. Bu, izin saya di sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin tadi saya coba cek teman-teman di sini. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, ada beberapa yang saya juga baru kenal kayaknya. Terus saya coba menimbang-nimbang isi materinya, apa yang mau saya sampaikan. Cuma mungkin sebelum saya ke materi, saya boleh nanya dulu nggak ya? Yang punya akun sosmed boleh angkat tangan Bu. Yang posting jualannya di sosmed boleh angkat tangan Bu. Oke. Yang sudah pernah jalankan iklan di sosmed boleh angkat tangan Bu. Iklan berbayar. Iklan berbayar. Ayo satu, oke satu. Selebihnya belum pernah beriklan ya? Atau belum pernah sudah terpunya akun iklan belum? Belum.
Sekarang pertanyaannya gini, kita siang ini mau fokus ke konten apa mau fokus ke iklan? Dua-duanya gak cukup Bu, gak cukup waktunya. Saya sendiri Bu ya, belajar digital marketing itu minimal 5 hari. Dan sama di kelas saya juga tuh belajar 5 hari. Nah ini kita punya waktu terbatas, makanya saya tawarkan cuma 1 iklan ya. Jadi kita fokus ke iklan Bu ya. Kita buat bagaimana mulai beriklan dari nol, dari yang pakai menggunakan halaman Facebook atau Instagram. Oke Bu ya. Oke. Jadi saya langsung praktek, makanya saya tadi buka laptop dulu biar kita tanya dulu apa materinya. Pernah lihat video ini nggak? Yang punya TikTok boleh angkat tangan? Oh, banyak. Waduh. Paket internet saya agak lelet ini. Sebentar. Saya. Pernah lihat video ini? Ya. Ini viral nih. Ya. Ini kira-kira videonya dibuat direncanakan atau sekedar mendadak jadi? Mendadak jadi. Oke. Ini by design Bu. Jadi tidak ada yang namanya viral otomatis, enggak. Semua viral itu by design kalau di bisnis. Kira-kira ini iklan promosi atau cuma konten biasa? Ya, ini iklan promosi. Benar. Habis itu benar. Pertanyaan berikutnya. Iklan apa yang dipromosikan? Produk apa? Salah, bukan Gojek yang dipromosikan. Salah, apa? Salah, bukan laptop yang dipromosikan. Motor, ya. Yang dipromosikan sebenarnya adalah motor listrik, bukan Gojeknya dan bukan laptopnya. Nah, tren sekarang itu video-video iklan itu harus seperti ini. Jangan ujung-ujung isinya jualan. Ya. Siapa yang punya akun jualan hari ini, semua kontennya isinya jualan mulu. Boleh katakan? Ya, sekarang saya tanya balik. Misal saya punya akun IG ya, atau Facebook, semua isi konten saya jualan mulu. Ada yang mau follow nggak? Nggak ada. Terus kenapa Bapak Ibu egois? Kalau kami harus follow Ibu kalau semua isinya jualan? Ya. Saya ulangi sekali, baca lagi. Kenapa Bapak Ibu-Ibu semua egois? Kami harus nge-follow Ibu akunnya kalau isinya semuanya jualan. Kayaknya rame deh. Ketawanya rame banget nih. Ini Bu, iklan motor listrik namanya Polytron EP. Coba lihat kontennya, nggak ada yang jualan banget. Karena semua fitur-fitur bisnisnya tidak dimasukkan dalam satu video, tapi satu fitur satu video, satu fitur satu video. Jangan semuanya dimasukkan dalam satu paket. Misal kayak kita pilih random deh, nanti ketahuan kok ini bicara apa sih. Ini misal, nah ini soal cas. Nah, charger bawah, bayangan kita kalau charger motor itu ribet banget, ternyata enggak. Dibuat satu konten sendiri. Misalnya kita ambil yang mana? Sayang internet saya agak terkurung ruangannya. Oke, nanti sambil jalan Bu ya. Intinya saya mau bilang sekali lagi gini Bu, bahwa kalau mau jualan jangan berharap semua fitur jualan itu ditumpahkan dalam satu konten. Itu percayalah bahwa audiens itu bakal miss. Apa sih yang mau disampaikan di iklan itu gak jelas, karena terlalu banyak yang bisa disampaikan. Misalnya kita mau ngomong bahwa di produk kami itu harganya murah, oke, 1 pesen. Produk kami harganya dengan bahan yang berkualitas, 2 pesen. Produk kami dengan pekerjaan yang secara profesional, 3 poin. Terus apa lagi? Pengiriman kami sangat cepat, 4 poin. Terus apa lagi? CS kami kerja 24 jam, 5 poin. Sekarang kalau misalnya ke 5 poin tersebut dalam tumpah dalam satu konten, kira-kira audiens tangkap gak 5-5-nya? Enggak. Mending fokus 1 poin, 1 konten, dan buat seasik mungkin dengan gaya-gaya kekinian. Kalau istilahnya UCG, User Content, Generate Content. Jadi buat konten itu seolah-olah dibuat oleh user pengguna, bukan dalam rangka menceritakan seolah kita sebagai pebisnisnya. Kayak ini misalnya.
kayak motor listrik ini, kan nggak ketahuan kan kalau iklan, nggak kelihatan iklan kan Bu? Sumpah nggak kelihatan banget. Dan ini coba aja nonton, gede-gede semua, ini 7M, 7 juta. Terus yang ini lain. Tapi kalau isi kontennya mendadak jualan, wah itu masalah. Terus yang kedua, sebelum kita ke iklan ya, saya bahas konten dikit. Yang kedua, ketika misalnya kita passionnya jualannya adalah baju, maka jangan isinya baju melulu. Misalnya nih, karena saya lihatin kasusnya sebentar. Beliau ini adalah seorang passioner ya, jualan baju gitu ya. Tapi ketika dia posting produk, nggak ada yang beli, nggak ada yang nonton. Dan nggak ada yang lihat. Begitu dia posting tentang kesehariannya, view-nya meledak. Terus gimana ambilnya? Dan dia jalan tengah. Dia buat konten tentang keseharian dia, tapi baju yang dipakai adalah baju-baju yang dijual. Nah, sekali lagi, saat ini bukan saatnya menampilkan produk jualan kita, nggak bisa, nggak ada yang mau lihat jualan kita. Ya, jadi kemas jualan itu dalam konten-konten yang lucu. Misalnya ini Instagramnya. Sorry, saya lupa tadi namanya. Nah, saya lihat ya, saya belum buka tadi. Entar, sambil kelamaan kalau saya nyari situ. Jadi poinnya gini Bu, saya ulangi sekali lagi bahwa kalau misalnya buat konten, jangan melulu isinya jualan. Jangan jadikan akun sosmed itu sebagai showcase produk, jangan. Ya karena kalau misalnya akun sosmednya sebagai showcase produk, maka ya siapa yang mau lihat? Karena misalnya saya pribadi itu akan nge-follow akun kalau akunnya itu bermanfaat buat saya. Iya enggak? Misalnya gini, kalau misalnya saya jualannya tentang bakso, misalnya saya jual bakso nih ya, saya jual bakso. Terus konten saya isinya tentang bagaimana tips bagaimana memilih daging yang sehat. Ya, dan audio dan persepsi saya sebagai audiens misalnya, ketika melihat konten itu, bayangan saya bahwa penjual bakso ini pasti dagingnya daging yang berkualitas, karena dia sudah memberikan tips bagaimana memilih daging yang berkualitas. Atau misalnya gini, tips memilih tepung, atau tips membersihkan tepung misalnya. Maka dalam persepsi audiens bahwa, berarti bakso ini untuk membuat baksonya itu tepung saja difilter, dibersihkan sedemikian rupa, tidak asal-asalan ambil tepung. Ya, tapi sebagai audiens juga saya merasakan manfaatnya bahwa begini toh caranya memilih dan membersihkan tepung. Iya enggak? Ya, saya kira gitu Bu ya. Sekarang kita langsung praktek ya, karena tadi pinggirnya kan kita langsung iklan. Oke, silakan buka handphonenya masing-masing dan buka Facebooknya masing-masing. Ya, silakan buka handphonenya dan buka Facebooknya. Kita mulai dari membuat halaman Bu ya. Ya, silakan diklik halaman ini. Ada halaman. Kalau di Facebook itu silakan klik di titik 3 kanan, kemudian scroll ke bawah ada halaman. Ada ya, silakan diklik halaman, kemudian klik buat halaman. Buat halaman, klik tombol buat. Ya, buat yang plus. Bu izin Bu ya, kita lanjutkan sampai selesai ya. Jadi sekali saya nanti selesai breakfast langsung makan siang langsung pulang ya. Biar kita nggak pakai break siang ya Bu ya. Ya, nggak, saya usahakan secepat mungkin. Ada? Halaman. Sudah punya halaman? Kalau yang sudah punya biar aja dulu. Yang belum aja ngikut ya. Yang belum aja ngikut saya. Yang belum punya boleh katakan? Oh ya, yang belum aja ngikut silakan. Klik buat sudah. Ya, yang plus tadi. Sudah. Nah, nama halamannya ditulis. Saran saya 2, rekomendasi saya 2. Pertama,
Yang paling penting dalam akun itu ada kata kunci dan ada brand, kan gitu ya. Nah, tinggal tentuin apakah kata kuncinya kita cantumkan di nama atau di URL. URL itu di sininya Bu ya. Kan biasanya ada nama habis facebook.com nama akunnya kan. Nah, itu URL. Saya kalau pribadi biasanya lebih memilih nama brand kita ditaruh di nama halaman. Kata kuncinya taruh di URL atau username-nya nanti. Pak, tadi kan saudara kamu ya? Ya. Ini mulai gitu Pak? Mulai Bu, klik mulai. Ya, kenapa saya rekomendasi nama brandnya di nama halaman dan URL-nya di belakang? Karena itu karunya di pencarian nanti. Karena kan orang kan biasanya yang pertama dicari misalnya nyari ke Google kan. Nah, ketika misalnya saya cari kue Samarinda, begitu tuh dia tahu nama kita kan, dia pasti cari kue Samarinda. Maka ketika kue Samarinda dicari, itu besar kemungkinan nama kita muncul duluan. Namanya disesuaikan dengan nama brandnya masing-masing Bu. Usahanya apa namanya Bu? Saya Warung Oma. Warung Oma. Ya udah tulis aja Warung Oma. Kedai rumahan apa namanya Bu? Kedai rumahan aja. Saran saya kasih nama yang spesifik deh. Kalau kedai rumahan itu tadi terlalu umum. Ya, dikasih nama brandnya. Enggak, bebas aja. Sudah? Nama halamannya dibuat, kategorinya disesuaikan. Kalau makanan kuliner atau restoran dan seterusnya, bionya boleh dilewatin. Tapi saran sih diisi. Bio itu dikasih catatan tentang bisnis kita, kasih gambaran detail. Kan nama halaman ada isinya berikutnya itu berapa? Ya, berikutnya Bu. Ada kategori kan? Nah, ditulis kategorinya apa itu? Sesuai bisnisnya. Kalau untuk kerajinan Pak? Kerajinan apa dulu nih? Buket. Coba ketik, ada nggak buket itu? Atau geria? Kria ya, kria. Coba kria. Kalau makanan Bu, atau restoran. Terus saya mau masukkan kriteria di web itu ya? Ya, diedit aja. Diedit, dibuka halamannya, klik pengaturan. Oh, kalau bionya lewatin aja Bu. Ya, kalau ada dimasukkan nomor teleponnya. Mbak, klik yang pengaturannya coba yang bintang 3. Itu tanda greedy. Iya, yang tahu halaman Anda ya. Tahu kan halaman bukan? Yang pengaturan halaman sudah coba. Ya ada Bu. Tidak. Ini halamannya ini. Bisa. Kalau misalnya kan prinsipal teko. Cuekin aja, berikutnya aja. Apa-apa. Udah Bu, nanti tinggal ganti fotonya sama ini. Nanti kayak sama kayak Facebook biasa kan? Iya, berikutnya. Terus aja Bu, bisnisnya apa? Ada produk bisa menjadi. Terus aja jahitan. Terus aja. Tidak boleh pakai 0, dia pakai 62. Oh iya.
Kalau nomor telepon dikasih 62 depannya ya nggak bisa 0. Sudah Bu ya, sudah bisa bikin semua kan ya? Oke, selanjutnya, nah ini Bu, Bapak Ibu, Ibu. Ya, posting kontennya sama seperti posting konten Facebook biasa. Tinggal beralih, kalau misalnya pas halaman, posting di halaman. Kalau misalnya ke pribadi, ya pribadi. Jadi jangan jadikan satu akun. Ya, sama tinggal ganti aja fotonya kalau mau ganti profilnya. Saya, Bu ya. Oke, sekarang karena semuanya nggak pakai laptop, kita pakai handphone ya. Silakan buka Google Chrome. Ya. Karena kalau di Facebook itu langsung, sebenarnya gini Bu, kalau pakai halaman itu bisa. Kalau kita posting kan ada tulisan promosi dan kiriman kan, tapi itu biayanya mahal. Mahal. Satu konten satu biaya. Kalau pakai cara nanti itu satu konten bisa sampai 50 maksimal. Jadi 50 konten biaya cuma satu. Misalnya kita pengen lagi awareness nih, nggak target penjualan kan, awareness doang nih. Udah, buat aja konten banyak-banyak, ikhlanin semuanya. Kan malu juga misalnya, masa akun jualan ya yang lihat cuman ya seberapa gitu. Jadi kalau kami biasanya gini Bu, ada dua yang kita lakukan. Satu, iklannya targetnya awareness, yang tugasnya itu membagikan konten ke banyak-banyak orang. Ya, tugasnya satu itu. Yang kedua, satu lagi iklan tugasnya interaksi. Agak lucu rasanya dan aneh rasanya ketika ada iklan yang ada postingan yang diiklankan, tapi nggak ada interaksinya. Misalnya ada iklan nih, yang nge-like nggak ada, yang komen nggak ada. Karena jadi bertanya, ini bisa dipercaya nggak sih iklannya? Kan gitu. Nah, baru yang ketiga targetnya adalah closing. Kalau kami sih gini Bu, saat kita mau ngerjain brand, di awal-awal pasti kita fokusnya adalah awareness. Gimana caranya orang harus ngeh dengan produk kita, harus ngeh. Kalau dia nggak ngeh dengan produk kita, ya kita mau jualan apapun dia nggak trust. Biasanya kita gitu. Kayak kemarin misalnya, kemarin saya lagi diminta bantuan sama klinik. Saya nggak perlu nyebut brand ya. Jadi ada klinik kecantikan di Samarinda. Dia awalnya omsetnya tuh antara 300 sampai 500 juta per bulan. Kemudian kita diajak masuk, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah sekarang kalau misalnya pendapatannya sebulan di bawah 700 dia nelpon, Fabi sepi gitu. Kalau saya kerja lagi. Ya, kita mengubah konten atau apa baru kita evaluasi. Jadi sekarang rata-rata omsetnya 1 miliar per bulan. Ya, klinik kecantikan ya. Sekali treatment lumayan duit ya kan ya mencet hidung doang 5 juta misalnya, kan ya wajar lah kalau omsetnya segitu. Tapi kalau sepi pengunjung juga ya nggak dapat juga kan. Nah, saya lagi Bu, saya juga bantu beliau misalnya dalam langkah branding beliau. Memang banyak perdebatan di antara saya dengan orang-orang beliau terdekat. Beliau gini, kenapa nggak pakai video? Kenapa nggak pakai video? Kenapa nggak pakai video? Sementara di IG-nya beliau saya fokus pada gambar. Ya, karena saya pengen dulu. Kan beliau ini menurut saya sudah populer. Kita bahas strategi Bu ya, tidak bahas beliau ya, tapi kita bahas strategi. Menurut saya beliau ini sudah populer dan dikenal orang. Terus kenapa kami harus repot-repot membuat konten yang merekam video beliau lagi ngapain? Misalnya gaya-gaya khas pencitraan lah, misalnya ketemu siapa di videoin, diposting, diiklankan. Terus ngomong apa, diposting dengan itu. Kalau misalnya beliau tidak populer, wajib. Masanya beliau sudah populer, sudah 30 tahun lebih jadi anggota dewan. 3 periode rasanya di kota dan 2 periode di provinsi. Nah ini mau naik lagi, dia sudah puluhan tahun, rasanya nggak mungkin dia dikenal. Jadi kita memikirkan bahwa harusnya yang kami sampaikan ke masyarakat pesan cuma satu, bagaimana cara berpikir beliau dan pemikiran beliau soal Samarinda. Nah itu kita fokuskan. Jadi apa yang saya beliau di berita-berita itu kita omongkan.
Itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Itu strategi gitu. Nah sama di sendiri. Misalnya kalau produknya misalnya jualannya apa Bu? Iya. Makanan nutrisi. Oke, misalnya makanan nutrisi. Yang ditarget audiensnya siapa Bu? Saya tanya dulu karena biasanya banyak salah di sini gitu. Nggak ada salah Bu ya. Apa targetnya siapa Bu? Oh, pria dan wanita dari usia sekian sampai sekian. Terus ya. Terus dalam posting itu ada target. Misalnya saya posting ini targetnya nambah follower, atau saya posting ini targetnya terjadi interaksi. Ada kayak target gitu nggak Bapak Ibu, kalau Ibu sekalian kalau posting? Apa main posting ini? Main posting aja Bu ya? Nah itu harusnya jangan kayak gini. Kalau targetnya nambah follower, maka kontennya dan captionnya harus matching. Ya, kontennya apa, captionnya bilang jangan lupa follow kami karena akan banyak manfaat yang Anda terima berikutnya. Kalau targetnya follower. Kalau targetnya misalnya interaksi, ya komen dong apa menurutmu dan pendapatmu misalnya. Jadi konten itu harus disusun sedemikian rupa Bu. Karena materinya terbatas ya, waktu terbatas saya coba iklannya, tapi saya ambilkan konten. Kalau kami Bu desain, misalnya gini, misalnya gini, saya maunya melakukan penjualan di hari Sabtu dan Minggu. Saya ulangi ya, saya mau melakukan penjualan di hari Sabtu dan Minggu. Bukan berarti hari Senin selesai nggak jual, tetap jualan. Cuman target saya di situ. Karena hasil data kami menyebutkan bahwa di hari Sabtu dan Minggu itu mulai sepi nih. Nah, kita mau ngepost penjualan di hari itu. Maka start konten saya di hari Senin. Hari Senin saya kontennya postingnya konten yang awareness. Misalnya kayak gini nih, sesi kayak gini nih, dipoto selfie, ya, selfie. Terus kemudian dicantumkan brandnya di foto itu. Cantumkan brandnya bahwa orang tuh biar aware dengan brand kita. Ya. Captionnya bebas, mau soal kondisi saja segala macam bebas. Hari Selasa baru kemudian saya mengomongi tentang produk, knowledge produk, ya, atau knowledge yang lainnya yang terkait dengan produk. Misalnya ibu tadi jual nutrisi Bu ya, makanan nutrisi. Maka saya bisa ngomongin parenting, bisa ngomongin nutrisi sesuai dengan standar usianya bayi kan dan segala macam, atau bisa ngomong yang lain. Sehingga audiens itu ketika dia ngikuti follow kita, nge-follow akun kita, dia merasa bahwa bermanfaat banget saya ngikuti nge-follow akunnya. Tapi kalau isinya jual dulu bermanfaat nggak? Nah, di edukasi bisa soal parenting usia 0 sampai setahun gimana sih misalnya? Ya, sesuai dengan konten kita. Kemudian hari itu hari Selasa, hari Rabu saya coba mulai targetkan interaksi, liking misalnya. Buat gimmick-gimmick misalnya, kalau misalnya makanan ini, makanan kentang misalnya, kira-kira bisa nggak kentang ini dikasih makan ke anak-anak usia di bawah 6 bulan? Nah, kan itu memancing interaksi ya. Nah, dibuat kayak gitu. Jadi harus ada interaksi, liking segala macam. Baru kemudian buat yang hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamisnya baru kita buat misalnya apa bedanya kita sama toko sebelah. Apa perbedaan kita sama kompetitor. Nah, sampaikan dalam bentuk konten. Tapi jangan menyalahkan orang ya. Sampaikan dalam bentuk konten. Itu hari Kamis. Hari Jumat baru buat lagi konten yang lebih meyakinkan alasannya kenapa harus memilih kita dibanding orang lain. Hari Sabtu dan Minggu baru jualan. Selama ini kami pakai cara itu Bu, alhamdulillah selalu closing banyak. Ada jam-jam tertentu kalau mau posting? Iya, jam itu ngaruh. Kalau kemarin saya ditelepon sama teman-teman Meta, kata beliau begini. Yang paling penting yang pertama itu soal video ya, kalau di IG ya. Kalau di IG ya. IG itu yang paling penting adalah konsisten harinya. Konsisten harinya. Misalnya gini, saya dalam seminggu itu posting 3 kali. Hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu misalnya. Hari Senin saya postingnya video. Hari Kamis saya postingnya carousel. Hari Sabtu saya postingnya single image. Ya, satu gambar. Nah, konsistensi yang harinya ini itu berpengaruh pikiran. Kalau jamnya? Jamnya kan bisa lihat insight kita ya.
Ya. Saya apakah ada jam tertentu? Kalau jam itu kan berbeda audiens. Saya tidak pernah bilang, maksudnya gini, saya lebih memilih jam posting itu disesuaikan audiens kita. Misalnya targetnya tadi mama ya, ibu muda yang punya anak kecil. Sekarang kita tinggal lihat, ibu-ibu muda itu punya waktu kosong kapan sih yang bisa buka HP? Jam 10 ke atas kan? Iya kan, ya postingnya jam 9 malam. Jangan posting jam 7 pagi, orang lagi sibuk-sibuk yang ngurusi anak, nggak bakal lihat. Jadi jam itu kalau menurut saya, lihat kebiasaannya dia. Jam berapa dia punya waktu, ya jam itu kita kerjain. Iya. Yang kedua, berikutnya, kalau misalnya kita membuat akun IG, pastikan isinya itu satu niche konten yang sama. Maksudnya begini, jangan kita hari ini posting tentang kuliner, terus besok hari Selasa misalnya posting lagi tentang wisata, terus hari Rabu konten posting lagi tentang kegiatan hari-hari yang lain. Itu serius nggak akan growth IG-nya. Kalau sekarang gitu, sekarang isinya random banget. Kalau misalnya konten kita kayak gini, cuma dua yang saya tawarkan. Pertama, konsisten posting, lihat. Kalau nggak growth, silahkan ganti akun baru. Buat akun baru. Kalau saya sih jujur rekomendasi buat akun baru. Karena saya sendiri ngalami, Bu. Maksudnya gini, kadang-kadang karena ribetnya bikin akun IG, versi saya ribetnya. Kadang-kadang kalau misalnya saya punya klien baik, saya beli akun IG baru yang cuma 300 sampai 1000 perak lah. Daripada ribet ngurus yang lain, saya beli akunnya. Dan saya tidak tahu sebelumnya konten ini posting apa. Dan benar, ketika kita jalankan itu kalau nggak di ads kan, itu agak susah growth-nya. Kenapa? Karena algoritmanya Meta itu sudah membaca konten-kontennya sebelumnya, maka dia akan konsisten ke arah situ. Atau coba lihat di akunnya ibu sekalian, yang paling banyak di-view orang pada saat upload konten apa. Kayak tadi misalnya saya melihatkan, saya lupa akunnya Bu ya. Misalnya kalau ibu ada lihat tadi. Itu beliau itu seorang desain grafis ya, desain jual baju lah intinya, desain jual baju. Tapi ketika dia jual produk bajunya dipublish, tidak ada satupun yang nonton, nggak banyak yang nonton gitu. Tapi begitu dia upload tentang kehidupan sehari, yang nontonnya banyak. Berarti fokus di situ, thread di bagian kehidupan sehari-hari. Baru disisipin produknya di situ. Dia pakai baju yang mau dijual sama suaminya misalnya atau apa segala macam, atau dia pura-pura jalan kehidupan seharinya lagi makan, di sampingnya ada apa boneka itu apa namanya, manekin, terus sama produknya. Kan nggak harus ngeliatin semua kan, bisa disebutkan keseharian bisa disisipin kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Bu soal konten? Cukup ya? Saya lanjut iklan Bu ya. Oke, sudah buka Google Chrome-nya? Sudah. Kemudian buka facebook.com, login Facebooknya di sana Bu. Kalau bilang lupa passwordnya saya bingung kalau itu. facebook.com di Google Chrome. Silahkan login akun Facebooknya di sana. Sudah buka Google Chrome Bu. Kalau Android pasti ada Google Chrome-nya Bu. Ya, buka Facebook.com. Sudah masuk Facebooknya Bu? Sudah login di Facebooknya? Ini pakai aplikasi bukan? Oh ya, pakai Google Chrome. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kemudian di belakang Facebook itu ditulis Ads Manager. Saya lihatkan Bu, saya lihatkan. Nggak apa-apa. Di belakang itu ya. Nah, di belakang sini kan ada facebook.com kan yang sudah login, tulis ADS Manager. Saya kopikan Bu sebentar biar kelihatan.
Ya. Dia tulisnya di sini Bu ya. Ya, Ads Manager. Sudah Bu? Nah ini beberapa iklan yang saya pegang. Saya 2 tahun itu pegang kontennya Pegadaian, tapi 2021 saya berhenti istirahat karena ingin fokus di klien. Jadi masih ada sisa iklannya sebenarnya. Kalau ini iklan rumah Bu. Sudah kelihatannya kayak gitu tampilannya Bu ya, sama ya, cuman bawahnya kosong, ya. Ya, kemudian klik dibuat, klik buat ini Bu, plus buat atau klik. Ya, ya, sama aja Bu, dia pasti ada klik buat atau klik Bu. Hah? Oh belum Bu, di press dulu, coba jaringannya. Tanya, kalau mau kata Santi gimana Pak? Bisa nggak? Bisa kan? Saya ketik lupa kata Santi. Oke, jangan Bu, resiko. Mending nyimak aja yang lain dulu Bu. Ya, ya. Berapa kali jalan iklan Bu ya? Ya, karena kelihatan. Nanti klik buat Bu ya. Ya, buat iklan. Karena setiap akun Facebook itu pasti punya akun iklan. Jadi jangan khawatir klik apa, tinggal tulis Ads Manager belakangnya otomatis itu. Itu sisi lain yang tidak banyak orang tahu soal Facebook. Facebook tuh punya banyak fitur yang tidak banyak orang tahu, seperti Google. Google tuh kan ada Gmail-nya, ada Google Drive-nya, ada Looker Studio-nya, dan lain-lain, sama seperti itu. Tapi nggak banyak orang tahu. Bisa diulang lagi Kak Pak? Dari yang Facebook tadi Pak? Dari Facebook Ads Manager. Tinggal tambahin itu. Enggak, tinggal tambahin Ads Manager aja di belakang Facebooknya. Otomatis ya. Buka Facebooknya dulu di Google Chrome, baru tambahkan Ads Manager di belakangnya. Ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kapan-kapan kita ngomongin tentang Business Manager. Sekarang Ads Manager aja dulu. Ya. Enggak, berarti dia itu login dulu Bu Facebooknya Bu. Salah Bu. Berarti itu ke aplikasi Bu, bukan ke Chrome-nya. Buka di Chrome aja ya, jangan di aplikasi ya. Kalau gitu belakangnya tambahkan web, coba kayak itu misalnya web facebook.com, depannya ada web. Di Chrome-nya ditambahkan web depannya sebentar. Ada kesalahan akun itu bisa terjadi pertama karena saldonya habis, ya. Partai kartu kredit. Yang kedua bisa jadi karena pada saat dia narik itu betul. Pada saat dia narik dana mungkin karena pas tanggal bilnya keluar, jadi nggak bisa transaksi kan? Ya. Iya. Ya. Next saja. Ini makanya saya bilang digital marketing itu nggak mungkin dalam sesi 2 jam. Saya terima nih Pak. Ya bukan login dulu Bu. Ya, enggak pakai username-nya apa, password-nya apa. Iya. Tinggal belakangnya kan. Ya, jadi selesai.
Ya, buka Facebooknya. Oh, jangan lupa pakai kerudung. Ya benar. Ini ada buatnya. Ini ada buatnya. Ya benar. Nanti bareng-bareng. Oh, ini nah. Nah ini kamu sudah buat trik buat. Sudah Bu ya? Oke Bu. Saya lanjutin Bu ya. Ya maaf Bu ya kalau kita agak lama ya. Mas saya itu biar kita selesai sekalian keluar Bu ya. Daripada nanti makan istirahat balik lagi nanti kantor. Beri sekalian Bu ya. Nah ini saya bilang tadi Bu, target iklan itu harus jelas dulu. Apakah kita mau beriklan karena pengen awareness? Kalau targetnya awareness berharap closing banyak, itu salah. Nggak bisa. Dan seringnya kesalahan teman-teman tuh di sini. Karena target iklannya awareness, tapi bilang saya kok pasang iklan nggak dapat penjualan ya? Ya kan targetnya awareness, tadi berat penjualan nggak matching dong. Jadi kalau targetnya awareness, maka yang diukur adalah berapa banyak orang yang lihat dan berapa banyak orang yang ingat dengan brand kita. Itu alat ukurnya. Kalau targetnya misalnya traffic, target iklannya traffic, maka kita lihat berapa banyak orang yang masuk ke website saya. Kan beberapa bisnis kan diderek ke website pribadi Bu ya. Kayak saya juga bisnisnya gitu Bu. Bisnis saya itu pasti larinya ke website pribadi. Terus interaksi. Nah ini target iklannya adalah kalau misalnya saya mengiklankan konten itu, maka saya berharap banyak yang like, komen, dan share. Targetnya interaksi. Atau targetnya kalau sekarang lagi tren ini Bu, pakai iklan ini targetnya dilarikan ke WhatsApp. Kan banyak lagi iklan kan ya yang hubungi WhatsApp. Nah salah satunya pakai ini. Dan itu sampai hari ini saya masih meyakini bahwa ini cara yang paling murah, direct ke WhatsApp. Kalau ini prospek, nanti kalau kita misalnya klik iklan tuh otomatis kan nama, email, nomor handphone masuk kan. Ya ini karena dia nanti diharapkan tim misalnya tim marketingnya nge-prospek orang-orang yang pernah lihat iklan ini. Kalau promosi iklan ini biasanya kalau dulu namanya ini promosi aplikasi. Nah ini aplikasinya nih, penginstalan aplikasi. Misalnya saya buat aplikasi baru nih, Android gitu kan. Nah saya pengen promosikan aplikasinya supaya banyak diinstal orang. Ya pakai fitur ini. Nah kalau ini fitur penjualan, ini kalau sudah punya website, directnya akan ke sini. Oke, saya ajarin yang sini dulu ya. Karena makin ke sini makin ke bawah itu biaya iklannya makin mahal. Itu alasannya banyak UMKM lebih milih awareness. Tapi sekali lagi kalau target iklannya awareness, jangan terlalu banyak berharap tentang closing. Karena pasti nggak banyak closingnya. Kalau saya lebih milih ini, kalau targetnya banyak closing. Ya. Kami sendiri Bu ya, saya kan di perumahan juga Bu ya. Kita jual rumah itu tipe 36 harganya 600 juta. Alhamdulillah tiap bulan bisa ada closing dengan budget cuma 25.000 per hari. Jadi kalau di total 750.000 gaji orang bagi-bagi player berapa duit coba? Nah, dapat kan? Ini cuma 750.000 per bulan kita bisa jual banyak. Oke, saya contohkan awareness Bu ya. Saya lanjut. Tadi kan sudah pada buat create kan ya? Klik create konten, kemudian awareness lanjut. Nah ini kasih nama sembarang aja Bu. Misalnya saya lagi tulisannya lagi ada promo. Promo 11.11. Ya ini cuma buat manajemen aja. Oh ini iklan yang promo, ini iklan yang mana gitu kan. Kemudian kalau ini
Kalau misalnya satu konten, misalnya ini nih set iklan ya. Kalau set iklannya banyak, ini bagusnya diaktifkan. Tapi kalau set iklannya dikit nggak usah. Kita cobain aja dulu saat ini. Berikutnya, nah ini target misalnya. Saya cuman mau nargetkan orang yang ada di Juanda misalnya. Sekali lagi ya, misalnya saya kasih nama Juanda itu, misalnya saya ingin target orang yang di Juanda saja. Ini halamannya misalnya, oke saya lanjut. Ini biaya per hari. Misalnya saya kasih saya kasih biaya 20.000 per hari. Setahu saya sih maksimal itu $100 sekian. Coba kita tulis 15.000 bisa nggak? Dia kasih peringatan biasanya. 15.000. Nah itu dibilangi minimal 15.800. Ya sudah tulis aja 16.000. 16.000 berarti nggak sampai 500.000 sebulan kan? Ya. 16.000 sebulan tuh ya. Kemudian kita next terus. Nah ini lokasi. Nah lokasi. Saya mau nentuin Juanda. Jalan Juanda. Nih, misalnya sekitar Juanda 8 Bu ya, kan buat contoh doang. Nah, Juanda 8 Bu ya. Nah, Juanda 8 di titik simpang ini Bu ya, simpang titik sini. Betul sudah rumahnya Bu ya. Oke, misalnya saya perlebar jaraknya misalnya 8 km. Berarti yang saya target iklan cuma di sini aja Bu. 8 km dari titik yang saya tentuin. Selebihnya nggak bakal dapat iklan saya. Misalnya orang Palaran kan di bawah sini ya. Nah orang Palaran nggak lihat iklan saya karena dia tidak saya target. Jadi kan lebih spesifik bahwa ini memang area yang saya target doang. Nah ini bagus sebenarnya tahun-tahun politik kayak gini. Ya kebetulan saya dibayar banyak politisi untuk ini lumayan mahal. Ada yang bayar saya sampai 20 juta sebulan. Ya. Air. Ini saya ajarin dulunya Bu. Ini saya ajarin dulunya. Saya dulunya. Kemudian ini lokasi sudah Bu ya. Oke, lokasi sudah kita tentuin atau di kebesaran misalnya. Karena tadi misalnya mau jualan bakso 4 km aja deh dari Juanda 8 ya, berarti sekitar sini aja nih. Nah, Facebook kasih tahu Bu, di radius 4 km dari Juanda 8 ini ada 600 sampai 720 akun. 600.000 sampai 700.000 akun Meta, yaitu mau Facebook dan Instagram. Maka ada sekian orang yang kita target. Dengan budget 16.000 sehari, ada 5.000 sampai 17.000 kemungkinan orang yang akan lihat akun kita. Ada 5.000 sampai 17.000 kemungkinan orang yang akan lihat promosi iklan kita. Nah ini yang diukur nanti Bu. Karena digital marketing itu prinsipnya adalah semua harus diukur. Kalau saya pernah belajar, kata beliau begini Bu, semua permasalahan itu harus dimatematikkan, harus diangkakan. Segala sesuatu yang bisa diangkakan, maka dia bisa di scale up. Saya ulangi kalimatnya. Semua permasalahan itu harus diangkakan, karena segala sesuatu yang diangkakan dia bisa di scale up. Misalnya gini Bu, saya mau menambah penjualan saya, kelihatan tuh angkanya. Penjualan saya tahun ini, bulan ini 100 juta per bulan misalnya, angka kelihatan. Maka saya bisa lakukan apa dengan supaya saya nambah, maka targetnya gampang. Atau misalnya gini Bu, kemarin saya dapat case satu perusahaan dia minta merubah disiplin karyawan, maka disiplinnya kita angkakan. Yang datang jam sekian kategori disiplinnya sekian, yang datang jam sekian itu kategori disiplinnya angkanya berapa, yang diangkakan semua. Dan dari angka itu baru kita bisa scale up. Apa nih masalahnya? Bagaimana mengangkatnya? Gitu. Sama ketika misalnya kemarin saya ngomongin soal politis misalnya. Sekarang kan mulai tahun kemarin ya, itu metode perhitungannya pakai Sunlight, itu matematis. Saya sudah ngomong sama banyak politisi. Metode Sunlight itu cuma bisa dilawan dengan cara matematis, tidak ada cara lain. Kalau tidak dilawan dengan matematis susah. Detailnya bagaimana kita ngobrol jangan di sini. Saya lanjutin ya. Kemudian ini kalau misalnya saya mau target manual. Ya, saya pengen target akun Instagram doang, Facebooknya enggak.
centang aja, buang centangnya. Maka cuman akun Instagram. Nah, Meta bilang ada 300.000 orang atau pengguna Instagram di area yang kita tandai tadi. Ada 300.000 akun Instagram di area yang kita tandai tadi. Ya, yang ini tadi Juanda 8 dan seterusnya. Kalau saya kecilin misalnya, radius 2 km saja. Berarti hanya sampai sini nih, sampai Teluk Rerong, bandara di sekitarnya. Meta bilang ada 200.000 orang yang punya akun Instagram di sekitar Juanda. Berarti memang Juanda ini banyak pengguna IG-nya. Ya, karena saya targetkan IG doang. Kalau saya targetkan Facebook doang misalnya, IG-nya saya matikan. Oh, lebih gede. Ada 400.000 orang. Karena memang Samarinda masih rame Facebook. Ketimbang kemarin saya ke Balikpapan itu pengguna Facebook udah banyak kurang. Sama di Bontang. Ya, jadi beberapa teman-teman di sana kita rekomendasikan direct ke TikTok. Tapi nanti saya jelaskan apa perbedaannya, Bu. Ini misalnya, oke Bu ya, saya mau nargetkan di teman-teman yang pengguna Facebook saja. Instagramnya saya tidak target misal. Maka setelah ini oke, kita cek lagi ke atas coba. Lokasi sudah benar di Juanda 8, 200 radius 2 km. Kemudian jenis kelamin. Nah ini kalau mau jenis kelaminnya ditentuin cuma perempuan saja, karena ini menurut saya Bu ya, decision makernya jualan nutrisi kan ibu-ibu, maka yang ditarget ya ibu-ibu dong, bapak-bapaknya nggak usah. Ya, kalaupun misalnya yang punya duit bapak-bapaknya, tetap aja memutuskan siapa yang beli ibunya kan. Ya, jadi target ibunya saja, bapaknya nggak usah ditarget. Daripada iklan kita terhampur percuma ke bapak-bapak, dia tidak decision makernya. Nah, di sini dia bilang nih cuma 167.000 orang. Oke, selanjutnya saya berikutnya. Nah, di sini baru kita tentuin Bu, konten mana yang mau kita iklankan. Di sini ada pilihannya. Ada buat iklan, gunakan postingan sama mockup. Bedanya gini Bu. Buat iklan itu berarti konten yang diiklankan tidak diupload. Ini biasanya kami gunakan untuk mengecoh kompetitor. Saya kalau jadi kompetitor pasti tahu dia iklannya apa aja sih, kelihatan. Tinggal lihat, oh ternyata dia konten ini yang diiklankan, ini tidak diiklankan. Itu kebaca, enak banget. Apalagi misalnya kalau politis itu saya lihat juga. Bagaimana ngecek kompetitor teman-teman politisi yang pakai iklan sama nggak politik kelihatan semuanya. Nah, kalau menyembunyikannya itu lewat buat iklan. Tapi kalau di Meta tetap masih kelihatan Bu ya. Kalau ini berarti kita mengiklankan apa yang sudah kita posting. Tinggal pilih postingan. Misalnya saya mau IG tadi ini ya. Ini. Lanjutkan. Sudah, tinggal terbitkan, iklannya jalan. Ya, tinggal terbitkan, iklannya jalan. Nah, pertanyaannya tadi kan begini. Bagaimana kalau misalnya saya punya beberapa konten kan gitu Bu ya? Oke. Kalau punya beberapa konten tinggal klik ini Bu. Ini diduplikat aja. Misalnya kita mau menjalankan ada 10. Berarti 9 sama ini ya. 10 konten yang mau kita iklankan. Duplikat aja. Diduplikat aja terus ganti isi kontennya. Sudah. Itu cuma 16.000 per hari, tapi ada 10 konten yang diiklankan. Nah nih, tinggal bagi. Misalnya ini dalam satu iklan Bu, satu budget iklan, tapi yang dipromosikan ada 10 konten. Nggak ngaruh Bu, karena dia kan terpecah. Misalnya kalau targetnya sehari itu 5.000, berarti misalnya 500 ke konten yang ini, 1.000 ke konten yang ini, misalnya. Tapi strategi ini sebenarnya dipakai untuk melihat apakah konten iklan yang kita pakai itu sudah bagus, efektif jalan apa enggak, apakah berpengaruh apa enggak sama penjualannya, itu kelihatan dari sini Bu. Nah, tinggal dikasih nama biar nggak bingung. Ini misalnya aset, sini Bu ya. Apa? Aset. Kemudian di bawahnya namanya apa sesuai dengan kontennya masing-masing. Oke, ada pertanyaan Bu? Karena sampai jam 1, saya jadi jam 1 selesai tadi.
interaksi Bu. Coba interaksi, oke. Berarti kita lewat yang satu gak apa-apa ya? Kan sesuai kesepakatan Ibu. Sebentar aja Bu. Nggak, saya coba sampai 5 menit aja Bu. Oke, saya buat Bu ya. Saya buat, saya pakai interaksi ya. Next. Langsung ya, next. Disimak aja Bu, biar kita cepat. Nanti kalau itu praktek juga. Ini lewatin aja, nggak masalah. Kemudian di sini baru kita tentuin. Nah, kita mau ngapain nih Bu? Targetnya lari ke WhatsApp atau ke ini? Kalau ini berarti kita mau orang itu berinteraksi di konten yang ada. Sebentar aja lagi kok Bu, sebentar aja Bu, nggak lama kok Bu. Bentar aja kok Bu, 5 menit aja Bu, nggak lama Bu, tunggu aja Bu. Ya, nggak lama Bu. Ini misalnya targetnya kita berharap orang berinteraksi di konten yang kita iklankan. Kalau ini misalnya kita pengen maunya orang ke WhatsApp kita. Kalau ini maunya orang ke telepon. Oke, kita misalnya ke WhatsApp ya. WhatsApp ya, ini larinya ke WhatsApp. Saya klik ini, kemudian ini karena saya tidak hubungkan WhatsAppnya Bu ya, harusnya dihubungkan ya. Nanti dihubungkan sendiri. Kemudian anggarannya misalnya 20.000 aja. Nah, ini targetnya ditentuin Bu ya, lokasinya ya. Kita lewatin aja dulu. Nah, di sini yang diedit Bu. Dimulai percakapan. Nah, ini silakan diedit. Kata pertama yang muncul ketika orang ngeklik iklan kita apa? Disiapin di sini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul apa aja? Jawabannya apa? Jawabannya apa otomatis? Itu muncul di sini. Ini karena larinya ke DM ya. DM sama Messenger ya. Tapi kalau larinya ke Instagram, ke WhatsApp juga mirip-mirip aja. Nah, ini perhati jauhnya di sini kelihatan kan? Nah, ini, halo, saya beritahu bagaimana kami dapat membantu Anda. Nah, itu standar template-nya. Masuknya ke WhatsApp. Ini karena saya tidak akun yang ini Bu ya, halaman ini tidak terhubung sama WhatsApp, jadi dia nggak muncul. Yang sini tadi Bu. Ini tadi nggak ada WhatsAppnya, jadi nggak muncul di sini. Ya. Dia larinya ke DM IG sama ini. Oke, cukup Bu ya? Ada pertanyaan lagi? Atau begini saja Bu, biar enak. Kita tutup saja dulu, kita selesaikan dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya datang ke sini, supaya kalau saya mau pulang selesai pulang. Cukup Bu ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.